waktu itu untuk anggota keluarga yang lain ya butuh waktu ya. Mungkin ya itu dia aku bilang, mungkin kan dari kita bilang ya perlu sampai akhirnya mau memulai terapi aja tuh sekitar 2-3 bulanan gitu yang karena aku mau buru-buru kan, pokoknya waktu itu kejar-kejaran sama sebelum dia umur 2 tahun gitu. Kalau misalnya dari segi penerimaan memang normal ya. Cuman tadi juga aku sebenarnya kan dengerin Mbak Nura juga untuk bilang bahwa Mbak Nura akhirnya ke Singapura kan. Salah satu hal yang aku lihat dari orang tua itu dari segi penerimaannya yang paling penting sebenarnya adalah ada riset yang bilang 63% dari orang tua tuh kecewanya bukan saat mereka observasi ada sesuatu yang berbeda. Kecewanya adalah cara penyampaian orang yang akhirnya menjelaskan bahwa diagnosanya adalah autism spectrum, karena nggak semua orang tahu mengerti autism spectrum dan mengerti cara penyampaian ke orang tua itu dua hal yang berbeda ya. Dan memang researchnya adalah bahwa cara penyampaiannya dari si diagnosa tersebut itu punya andil yang sangat besar kepada cara orang tua bisa akhirnya meresponi diagnosa tersebut gitu. Dan seringkali apalagi kalau misalnya mungkin di Indonesia saat ini yang habis sudah bagus, sudah mulai banyak center yang bisa support orang tua, tapi nggak banyak orang tua di saat mendapat diagnosa itu kan tahu, seperti yang Mbak Nura bilang, tahu what's next-nya sebenarnya gitu. Jadi sangat normal untuk orang tua to go through period yang sampai berbulan-bulan untuk bisa menerimanya, karena dari yang tadi misalnya Nurul bilang bukan apple to apple, tapi membandingkan dengar orang bilang kayak ada keluarga family member yang terkena kanker versus autism spectrum, bedanya apa? Sudah banyak dokter-dokter yang mengerti cara penyampaian ke orang tua ketika keluarga punya kanker. Bu, anak ibu terkena kanker, tapi langsung hal positifnya ini yang bisa kita lakukan, tapi kita ada penanganannya segala macam. Autism spectrum belum banyak yang bisa melakukan explanation-nya dengan cara seperti itu gitu. Makanya saya bilang tahu bahwa anak memiliki autism spectrum sama tahu apa yang harus dilakukan, fokus ke sesuatu yang positif bagaimana, itu nggak semua profesional bisa melakukan itu. Akhirnya keluarga harus ada di posisi di mana mereka sendiri yang mencoba untuk regulate their own emotion setelah mendapatkan beritanya. Yang paling penting pertama itu adalah ketika kita mendapatkan diagnosa, walaupun kita berbicara sama a professional, sangat penting untuk do your own homework untuk mengerti autism spectrum itu apa. Autism spectrum itu kan it's an explanation of a brain function di anak gitu. Makanya tadi Mbak Nura bilang langsung kejar-kejaran nih 2 tahun. Kenapa? Tapi kenapa 2 tahun? Karena memang faktanya adalah autism spectrum itu adalah a brain function, tapi ketika kita dengar term autism spectrum itu berat banget gitu, karena otak kita tuh udah kemana-mana. Dan jujur mungkin banyak dari kita sebelum kita tahu autism spectrum itu apa, kita tahunya dari mana? Dari social media, dari film, yang belum tentu a best representation of autism spectrum gitu. Kayak ada yang tahu nggak di sini kalau Susan Boyle yang menang X Factor itu punya Asperger syndrome? Mungkin kita nggak tahu. Bill Gates bahwa dia sendiri bilang saya sepertinya punya Asperger syndrome juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah melihat autism spectrum dari sisi yang positif. Yang kita lihat sebagai community adalah tantrum yang sebegitu besarnya dari apa yang dikasih lihat. Akhirnya kita saat mendengar itu buat diri kita sendiri langsung kayak gini, kayak aku bilang ke Nurul, analoginya gini, kalau misalnya aku bilang ke Nurul think of a cat gitu. Nurul di pikirannya adanya apa? Apa don't think of a cat? Kalau aku bilang think of a cat, name a cat. Kalau aku bilang think of a cat, di otak Nurul apa? Mungkin Anggora lah, mungkin tipe-tipenya kayak gitu kan. Iya, Garfield. Tapi kita nggak pernah mikir bahwa tiger itu is actually a species of a cat. Karena kita nggak punya asosiasi itu ya. Betul. Kita kata dan di otak kita itu cuman bentuknya adalah gambar, bukan kata. Nah, ketika kita dengar autism spectrum, otak kita akan mencoba untuk mengasosiasikan dengan gambar yang sudah kita punya sebelumnya. Kebanyakan dari sosial media atau kita bahkan relate-nya dengan diagnosa-diagnosa yang lain yang belum tentu berhubungan. Satu, berhubungan dengan autism spectrum. Kedua, autism spectrum itu kan a spectrum, banyak sekali. Nggak bisa cuman karena anak kita autism spectrum langsung sama dengan apa yang orang lain experience gitu. Nah, semua hal ini yang berhubungan dengan
pengetahuan awam kita tentang autism spectrum itu punya dampak, a direct impact on cara kita menerima diagnosa tersebut. Jadi yang paling penting adalah the moment you know, do your own homework on understanding autism spectrum itu apa. Baca jurnal, mulai berbicara sama terapis di center yang memang khusus untuk autism spectrum, karena cara mereka menjelaskannya pun akan sangat jauh berbeda dari scientific explanation-nya, dan cara kita menerima, mengerti, dan tahu apa yang harus dilakukan itu juga akan berbeda. Kalau menurut aku sih seperti itu.